Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita apapun situasi hidup kita saat-saat ini. Pada hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita mungkin sering mendengar kisah tentang bertobatnya Rasul Paulus. Sesuatu yang luar biasa. Paulus ini mengejar pengikut Kristus lalu membunuh mereka. Tapi justru ketika dia mendengarkan suara Tuhan dan ketika Tuhan menangkap Paulus, seluruh hidupnya berubah dan seluruh hidup Paulus dibaktikan untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bagaimana dengan Anda dan saya ketika kita dibaptis? Atau ada pengalaman-pengalaman tertentu di mana Tuhan menangkap Anda dan saya. Entah itu pengalaman kegembiraan, entah itu pengalaman penderitaan, pengalaman-pengalaman di mana Tuhan menangkap Anda. Lalu apakah seluruh hidup Anda berubah? Apakah Anda mau mengubah hidup Anda ketika Anda mendengarkan suara Tuhan, atau pengalaman-pengalaman di mana Anda merasa bahwa Tuhan menangkap Anda? Pengalaman Rasul Paulus sungguh luar biasa. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan, lalu seluruh hidupnya berubah. Dia korbankan hidupnya, persembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Maka mari kita belajar dari sikap Paulus untuk mempersembahkan hidup kita, untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dalam setiap tugas, panggilan, dan perutusan kita. Dalam bacaan Injil hari ini juga kita mendengar Yesus mengutus murid-muridnya. Kita juga diutus oleh Tuhan. Anda diutus dalam keluarga Anda masing-masing sebagai seorang istri yang baik, sebagai seorang suami yang baik, sebagai anak-anak yang taat kepada kedua orang tuamu. Atau saya diutus sebagai seorang biarawan, pertama-tama menjadi seorang biarawan yang setia. Kita dipanggil, kita diutus oleh Tuhan. Persoalannya adalah, apakah kita mau setia pada tugas, panggilan, dan perutusan kita seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, apapun tantangannya. Banyak sekali Paulus mengalami tantangan-tantangan ketika dia beriman kepada Tuhan. Tapi tantangan yang ada tidak menyurutkan atau memadamkan iman Rasul Paulus untuk tetap setia kepada Kristus.
Kita semua punya pengalaman pergumulan. Kadang pengalaman pergumulan yang berat kadang membuat kita kadang percaya atau tidak dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar dari sikap Rasul Paulus. Apapun situasi hidupnya, dia tetap mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika saya ditabiskan, saya juga mengambil moto yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Dalam kelemahan Anda, dalam kelemahan saya, kalau kita membiarkan kuasa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang mustahil. Kita semua orang berdosa. Tapi ingat Paulus, dia ditangkap oleh Tuhan dan dia menjadi rasul yang luar biasa hebatnya, mewartakan kerajaan Allah. Saya juga orang berdosa. Tapi saya juga punya pengalaman di mana Tuhan menangkap saya. Lalu saya berjuang jatuh bangun untuk tetap setia kepada Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan dan tugas panggilan saya sebagai seorang biarawan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, Tuhan sedang menangkap Anda saat ini. Maka mari kita ikuti apa maunya Tuhan, bukan apa maunya diri kita. Seperti Paulus, dia mengikuti apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin saat ini Anda sedang punya pergumulan yang berat. Saya juga punya pergumulan yang berat. Tapi mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, bantu saya Tuhan. Seberat apapun pergumulan saya, tambahkan iman saya Tuhan. Agar saya tetap setia kepada Engkau dalam suka dan duka hidup saya. Percaya, saat ini Tuhan ada. Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Tuhan sedang memanggil Anda seperti dia memanggil Rasul Paulus. Dan dia menyelamatkan Paulus, dan dia juga akan menyelamatkan Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari, apapun situasi hidup kita, kita tetap cinta Tuhan selama-lamanya. Karena firman Tuhan hari ini sungguh meneguhkan kita, bahwa Dia akan menyertai kita, bahwa apapun yang kita lakukan bukan karena kuat kuasa kita, tapi karena kuat kuasa Tuhan yang tinggal dan hadir dalam diri kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat demi berkat yang masih Engkau limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, siapapun kami, apapun latar belakang hidup kami, Engkau tetap memanggil kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, agar kami mau bertobat dari hari ke hari, agar kami mampu meninggalkan hal-hal yang menyeret kami semakin jauh daripada-Mu. Bantu kami, agar kami pun dalam kelemahan kami terus membiarkan diri kami dipakai oleh Engkau menjadi alat perpanjangan tangan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.